Hai Grace People, saya Bernard Antonius Savyukia, siswa kelas 12 MIPA di Lembaga Pendidikan Calon Imam SMAS Seminari San Domingo. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran secara umum tentang gereja reformasi pada abad pertengahan. Lalu bagaimana situasi gereja sebelum adanya gerakan reformasi, lalu bagaimana latar belakang sehingga munculnya gerakan reformasi, dan nilai-nilai apa yang dapat diambil dari gerakan reformasi untuk perkembangan dan kemajuan gereja pada zaman ini. Situasi gereja sebelum adanya gerakan reformasi pada abad pertengahan, jadi seluruh kehidupan masyarakat diatur oleh gereja, di mana paus sebagai pemimpin utamanya. Pada abad pertengahan ini banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran Kristiani yang dilakukan oleh gereja, dan ini juga menyimpang dari ajaran-ajaran kitab suci sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Contohnya, misalnya ada penjualan indulgensi, penyimpangan sakramen suci, korupsi yang dilakukan oleh pihak gereja, dan juga sikap gereja yang cenderung otoriter. Nah, dari sikap-sikap gereja yang seperti ini, maka muncullah gerakan reformasi yang mengupayakan supaya membaharui seluruh kehidupan gereja, supaya tidak lagi menyimpang dari ajaran-ajaran Kristiani dan juga dari ajaran-ajaran kitab suci yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Segala sesuatu yang terjadi pasti punya latar belakang dan alasan kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya, alasan kenapa adanya gerakan reformasi itu karena sikap-sikap gereja pada abad pertengahan yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran Kristiani. Itu merupakan alasan mendasar kenapa munculnya gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi ini muncul dan dipelopori oleh Martin Luther. Martin Luther adalah seorang imam dan seorang profesor di Universitas Wittenberg. Jadi pada tahun 1517 ia menulis 95 dalil dan menyebarkannya melalui pintu-pintu gereja. Ia menempelkan 95 dalil di pintu-pintu gereja yang berisi tentang protes terhadap kepemimpinan paus sebagai pemimpin tertinggi. Faktor lain munculnya gerakan reformasi gereja itu karena sejak abad kelima, Gereja Katolik Roma telah menjadi pusat kegiatan politik dan budaya kekristenan di Eropa. Adapun faktor-faktornya, misalnya dimulainya masa Renaissance, zaman pencerahan yang dimulai pada abad ke-14. Nah, zaman Renaissance ini atau abad pencerahan ini melahirkan ragam pandangan baru, misalnya sekularisme, individualisme, dan humanisme. Jadi munculnya pandangan-pandangan baru seperti sekularisme, individualisme, dan komunisme itu mengundang para kritikus, cendekiawan, para pemikir-pemikir Eropa yang hebat untuk memberikan kritikan, pandangan terhadap kehidupan gereja. Mereka berpikir bahwa seluruh kehidupan gereja telah menyimpang dari ajaran Kristiani dan juga dari ajaran-ajaran kitab suci. Oleh karena itu, mereka juga sadar akan adanya manipulasi politik yang telah mengakibatkan jatuhnya nilai-nilai Kristiani dari gereja. Bukankah gereja sebagai penyumbang iman? Malah sekarang nilai-nilai ajaran Kristiani menjadi semakin menurun. Setidaknya ada dua nilai yang dapat diambil dari adanya gerakan reformasi pada abad pertengahan. Yang pertama, gereja senantiasa terbuka terhadap pandangan dari luar dan senantiasa membaharui diri menjadi lebih baik. Dan yang kedua, gereja juga hendaknya tidak terlalu tenggelam dalam kehidupan doa dan peribadatan, tapi lebih dari itu belajar untuk terus menyesuaikan diri dengan keadaan di luar, terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Sekian dari saya terkait gambaran umum tentang situasi gereja pada abad pertengahan, latar belakang kenapa terjadinya gerakan reformasi, dan nilai-nilai yang dapat diambil dari gerakan reformasi untuk perkembangan dan kemajuan gereja pada zaman sekarang. Salam satu iman.